Sultan Gary Ridwan Shah bukan sekadar pewaris tahta Kesultanan Bacan. Ia adalah pemimpin yang rendah hati, dermawan, dan penuh dedikasi. Meski sukses berkarir di Amerika Serikat, ia tak pernah melupakan tanah leluhurnya. Bahkan, ketika ditawari posisi di kabinet Presiden Joe Biden, ia menolaknya demi mengabdi pada rakyatnya. Namun, ada satu kisah kebaikan yang hampir tak diketahui banyak orang, sebuah warisan yang terus memberi manfaat hingga kini. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dan bagaimana jejak kepemimpinannya tetap hidup setelah kepergiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Sultan Gary Ridwan Shah, sosok pemimpin yang rendah hati dan menginspirasi. Sultan Gary Ridwan Shah, yang memiliki nama lengkap Alhaj Abdurrahim Muhammad Gary Dino Ridwan Shah, adalah sosok pemimpin karismatik yang lahir di Jakarta pada 5 Juli 1969 dan berpulang di Ohio, Amerika Serikat, pada Jumat, 27 Oktober 2023. Beliau meninggalkan warisan kepemimpinan yang penuh dedikasi bagi Kesultanan Bacan. Sebagai putra dari Sultan Bacan ke-20, almarhum Alhaj Gahral Shah, Sultan Gary mewarisi tanggung jawab besar dalam menjaga kelangsungan adat dan budaya Kesultanan Bacan. Ayahandanya tidak hanya menjadi pemimpin adat, tetapi juga pernah mengemban amanah sebagai Bupati Maluku Utara, sebelum daerah tersebut dimekarkan menjadi provinsi. Dari sang ayah, Sultan Gary mewarisi nilai-nilai kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal dan semangat pengabdian. Perjalanan kepemimpinan Sultan Gary mencapai puncaknya pada 19 November 2010, saat ia dinobatkan sebagai Sultan Bacan ke-21 dalam upacara adat yang hikmat di Kadaton Kesultanan Bacan, Halmahera Selatan. Prosesi penobatan tersebut menjadi simbol tanggung jawab besar yang ia emban untuk menjaga eksistensi Kesultanan Bacan di tengah arus modernisasi, sekaligus memperkuat budaya dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Sultan Gary menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, sebuah pengalaman yang memperkaya dirinya dengan wawasan global dan membentuk pola pikir yang terbuka serta visioner. Selama masa studinya, beliau tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga aktif membangun jaringan serta memperdalam pemahaman tentang budaya internasional. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau meniti karir di salah satu perusahaan terkemuka di negeri tersebut, di mana ia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, pekerja keras, dan menjunjung tinggi integritas. Meski menetap di Amerika Serikat, Sultan Gary tidak pernah melupakan tanah leluhurnya. Baginya, tanggung jawab sebagai Sultan Bacan adalah amanah yang tak terpisahkan dari jati dirinya. Ia terus mendukung berbagai upaya pelestarian budaya dan tradisi leluhur, serta menjaga komunikasi erat dengan keluarga dan tokoh adat di Bacan. Dengan penuh rasa cinta pada tanah kelahirannya, beliau menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai tradisional dengan perspektif global. Pada tahun 2014, saat Halmahera Selatan merayakan HUT Halsel, salah satu tamu kehormatan adalah Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Seusai sholat Asyar di Masjid Kesultanan Bacan, Wiranto mengenang peran besar Sultan Gary dalam menyelamatkan Indonesia saat krisis moneter 1998. Menurut Wiranto, meskipun masyarakat Bacan mungkin tidak sepenuhnya mengenal sepak terjang Sultan mereka, beliau adalah sosok yang berjasa besar bagi Indonesia. Salah satu kontribusi pentingnya adalah menyelamatkan database vital negara, suatu tindakan yang tidak banyak diketahui halayak, termasuk masyarakat Bacan sendiri. M. Husni,
juru tulis Kesultanan Bacan yang hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa Sultan Gary adalah pribadi yang tidak menginginkan kebaikannya dipublikasikan. Namun, Husni menilai informasi ini merupakan kebanggaan yang perlu diketahui oleh generasi muda Bacan, agar mereka terinspirasi untuk giat belajar dan meneladani pemimpin mereka. Peran beliau dalam masa-masa genting itu menjadi bukti nyata bahwa Sultan Gary tidak hanya memikirkan kepentingan komunitas lokalnya, tetapi juga memiliki pandangan luas dalam menjaga kepentingan bangsa. Di balik karismanya sebagai pemimpin, Sultan Gary dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sederhana, dan dekat dengan masyarakatnya. Ia menjalani hidup dengan prinsip-prinsip luhur yang menjunjung tinggi nilai ketulusan dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan, menurut Husni, Sultan Gary lebih suka jika kelebihannya tidak diketahui banyak orang. Salah satu bukti nyata kemurahan hati Sultan Gary diceritakan oleh Imam B. Prasojo, seorang sosiolog ternama dari Universitas Indonesia. Imam mengenang pertemuannya dengan Sultan Gary di Amerika Serikat pada tahun 1990-an, di mana Sultan Gary tanpa ragu menyumbangkan dana untuk pembebasan tanah wakaf di Desa Merden, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kini, tanah tersebut berkembang menjadi pusat pendidikan yang lengkap dengan perpustakaan dan masjid, menjadi warisan berharga yang terus memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Tindakan-tindakan seperti ini tidak muncul dari kehendak mencari pengakuan, melainkan dari dorongan nurani yang tulus. Kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain melampaui batas geografis, dan mencerminkan jiwa seorang pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kemanusiaan. Karisma, kecerdasan, dan wawasan luas Sultan Gary tak hanya diakui di lingkungan Kesultanan Bacan, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat sempat menawarinya posisi strategis dalam kabinet Presiden Joe Biden. Tawaran ini adalah bukti pengakuan dunia terhadap kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi dan integritas tinggi. Namun, dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab yang mendalam, Sultan Gary menolak tawaran tersebut. Baginya, panggilan hati untuk menjaga warisan budaya dan tradisi Kesultanan Bacan jauh lebih besar daripada mengejar posisi terhormat di negeri orang. Keputusannya ini mencerminkan keteguhan hati seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat dan tanah leluhurnya di atas segala-galanya. Sepanjang hidupnya, Sultan Gary senantiasa mengutamakan kemaslahatan masyarakat dalam setiap langkah dan keputusannya. Kepemimpinannya tidak hanya tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata, tetapi juga dalam caranya menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ia memimpin dengan hati, membangun jembatan antara tradisi dan modernitas, serta merangkul berbagai kalangan dengan sikap yang penuh kebijaksanaan. Beliau wafat di Ohio, Amerika Serikat, dan dikebumikan di Livonia berdasarkan wasiatnya. Namun, jejak kepemimpinan dan kebaikan hatinya akan terus hidup dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya. Semoga segala kebaikan dan amal perbuatannya menjadi jariah yang terus mengalir, menerangi jalannya menuju keabadian. Selamat jalan, Sultan Gary, pemimpin yang tak hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Warisan kebajikanmu akan terus menginspirasi generasi yang akan datang.